Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika habibana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang salat tarawih yang bersama kita mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian, ikut salat enggak adik-adik? Ikut salat ya? Alhamdulillah. Pastinya kita sebagai seorang muslim ada momen di mana kita pernah merasakan betapa sholat itu nikmat sekali. Pernah ngerasa nggak? Ketika kita sholat Allahu Akbar, itu rasanya udah nggak ingat yang lain, ingatnya cuma Allah. Pernah nggak? Biasanya ketika kita dilanda dengan sesuatu hal yang di luar kebiasaan, biasanya musibah. Ketika istri, misalkan istri kita pengen lahiran, biasanya suaminya mojok di musola, mojok di musola, sholatnya khusyuk luar biasa. Atau ketika anaknya lagi sakit, ketika pasangan lagi sakit, mojok di musola, sholatnya khusyuk luar biasa. Atau ketika apa lagi biasanya? Kalau hutang enggak ya, kalau ya hutang enggak sama hutang atau pernah mungkin ketika kita membuka Al-Quran, baca mushaf, kemudian tidak terasa, walaupun kita tidak tahu artinya, tak terasa air mata menetes. Itu adalah salah satu momen di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tingkat keimanan kita pada posisi yang paling tinggi. Ketika kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karena nggak jarang Bapak Ibu, ketika orang itu beribadah sholat Allahu Akbar, tahu-tahu udah salam itu. Yang dia ingat cuma Allahu Akbar sama salam. Terutama kalau sholat Jumat biasanya. Sholat Jumat imamnya, khatibnya Assalamualaikum, kok tahu-tahu udah ibadah Allah, udah mau akhir aja sholat Jumatnya. Tapi insya Allah sepanjang umur kita pasti pernah merasakan betapa keimanan kita itu bisa meningkat luar biasa, sehingga kita bisa merasakan manisnya atau nikmatnya ibadah bermunajat kepada Allah. Lantas bagaimana cara kita hadirin sedang sholat tarawih? Bagaimana cara kita untuk meningkatkan atau mempertahankan posisi keimanan kita pada posisi yang kita berusaha untuk selalu berada di atas? Ada beberapa cara yang mungkin Rasulullah SAW pernah ajarkan kepada para sahabat, dan terutama secara umumnya kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis beliau SAW, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sebagian besar dari kita memahami bahwa hadis ini menjelaskan tentang iman yang bisa naik dan turun. Naiknya dengan apa? Dengan ketaatan atau dengan ibadah, dan dia bisa berkurang atau turun dengan kemaksiatan. Nah, ada analogi terbalik ketika kita memahami hadis tersebut. Orang memahami ini, saya ibadahnya lagi kuat, sholatnya enak banget, baca Qurannya enak, berarti iman kita lagi naik. Tetapi kita kadang lupa bahwasanya hadis ini tidak menjelaskan secara runut bagaimana iman itu naik, kemudian dia berpengaruh pada ibadah. Jadi sebagian ulama menafsirkannya dengan cara terbalik. Bukan kita menunggu iman kita naik baru kemudian ibadahnya enak, tetapi kita berusaha untuk ibadah semaksimal mungkin sehingga iman kita naik. Jadi urutannya bukan iman naik kemudian rajin ibadah, tetapi kita berusaha rajin ibadah dulu baru keimanan kita naik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita bertemu dengan maksiat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya sehingga keimanan kita
tetap berada pada posisi yang tidak turun-turun banget bahasanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah menjelaskan bahwasanya keimanan atau ibadah atau segala macam bentuk ketaatan itu ada rasanya. Pernah ngerasain nggak? Rasanya manis kata Rasulullah. Keimanan itu ada rasanya dan rasanya manis. Dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar bisa menjaga keimanannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal yang orang kalau dia berada pada salah satu di antaranya dia akan merasakan manisnya iman. Biasa ada rasanya, manis asam asin. Terus maksiat tuh rasanya apa? Ada rasanya. Jadi 3 hal ini yang bisa orang merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyukunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun atau melebihi segala hal yang dia kasih di dunia ini. Dia mencintai Allah melebihi pasangannya. Dia mencintai Allah melebihi anak-anaknya. Dia mencintai Allah melebihi harta bendanya dan jabatannya. Hidupnya hanya menunggu waktu sholat, hanya menunggu waktu ibadah. Jadi ketika Allah memanggil Allahu Akbar, kasih itu memanggil. Berarti saya harus cepat. Jangan sampai terbalik, hidup kita untuk kerja, makan dan sebagainya, sholatnya kalau Allah manggil ntar dulu. Jadi kita prioritaskan sholat nih, hidup untuk sholat dan ibadah. Jadi sisanya dari zuhur sampai asar kita luangkan untuk yang lain. Dari asar sampai maghrib luangkan untuk yang lain dan sebagainya. Jadi dia fokusnya hanya untuk beribadah kepada Allah sebagaimana tujuan manusia diciptakan. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang yang dia cintai tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pasangan, suami maupun istri. Kita memiliki anak-anak yang kita kasihi. Kita memiliki teman dan tetangga yang kita sayangi. Semuanya kita lakukan semuanya karena Allah. Biar Allah ridho sama kita. Saya ingin Allah ridho, maka saya mencintai kamu. Saya ingin Allah ridho sehingga saya bisa bertemu lagi dengan kamu nanti di surga. Seperti itulah hidupnya. Cinta yang dia berikan dan cinta yang dia tanamkan semuanya karena Allah. Dan yang terakhir yang ketiga, ayyuha ayyuhida ilal kufar kama yakraha ayyuhida ayyudzika finnar. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk masuk ke dalam neraka. Konteksnya ini adalah terkait dengan maksiat. Jadi ketika seseorang melakukan maksiat, kemudian Allah masih memberikan dia umur untuk bertobat dan beristighfar, sejatinya Allah memberikan dia kesempatan untuk kembali kepadanya. Ketika dia bermaksiat, dia ingat Allah, kemudian dia berwudu dan beristighfar, kemudian dia menyesali perbuatannya, seakan-akan dia tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka. Itulah hakikat ketika seseorang itu benar-benar dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi sekali lagi, kiat yang pertama dalam hadis yang pertama adalah kita berusaha untuk beribadah semaksimal mungkin agar keimanan kita bertambah dan kita mengurangi kemaksiatan kita. Dan yang kedua adalah kita melandasi semua kecintaan kita kepada Allah. Cinta kepada Allah yang utama, kita mencintai orang lain karena Allah, dan kita membenci untuk kembali kepada kekufuran dan maksiat. Semoga kultur yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.